Kita lanjutkan dialog, saya masih bersama Ketua Umum PGRI, Prof. Unifah Roshidi, anggota Komisi 10 DPR Gamal Albin Said, dan Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin. Ibu dan Bapak, sebelum kita lanjut lagi dialog, saya ingin memutarkan pernyataan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mukti berikut ini. Nah, ini juga bagian dari masalah ya, dan sekarang masih jadi isu di media ya, kasus Bu Supriyani itu, dan itu bukan hanya beliau ya, kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu, dan kami sudah komunikasi non formal dengan Pak Kapolri terkait dengan persoalan ini, dan insya Allah dalam minggu-minggu ini kalau waktunya cocok, kami akan bertemu silaturahim dengan Kapolri membicarakan persoalan-persoalan kekerasan yang ada di kalangan pelajar dan juga persoalan yang berkaitan dengan lagi-lagi pembinaan karakter. Tapi penyelesaiannya dari hulunya. Kalau kasuistik terus itu kan mesti akan terus-menerus terjadi. Dan ini memang menjadi tantangan kita bersama-sama, karena tadi juga Gus Yahya menyampaikan bahwa penguatan pendidikan karakter dan penanganan masalah ini juga bisa dilakukan dengan pendidikan berbasis komunitas. Ya, kita lanjutkan dialog. Saya mau ke Prof. Unifah terlebih dahulu. Prof, tadi Pak Abdul Mukti menyatakan bahwa akan mengawali ini semua, menyelesaikannya dari hulu. Dalam artian yang lebih luas, hulu ini apa saja yang mau diselesaikan terlebih dahulu? Matur nuwun, Mbak. Saya itu termasuk tadi yang bertanya, apa sih yang dimaksud dengan hulu itu? Tentu bukan kasus Bu Supriyani saja kan? Iya, mungkin beliau mau mengatakan berdialog dengan kelompok komunitas, berdialog dengan Kapolri dan lain sebagainya. Tapi apapun yang beliau sampaikan, kami sih menginginkan bahwa di dalam pendidikan tidak boleh ada kekerasan. Cukup Ibu Supriyani dan cukup Pak Zulkarnain yang matanya buta permanen dan lain banyak, cukup. Nggak boleh ada lagi, dan dibangun kesetaraan itu, kami berharap juga dukungan semua pihak untuk mengerti kebutuhan para guru. Para guru itu pengen bekerja secara nyaman. Bukan berarti kalau kami berbicara itu hanya untuk melindungi guru, enggak, melindungi anak didik kita juga. Nah, itu penting banget yang kami sampaikan, dan kami ini nggak bisa berbuat apa-apa karena misalnya mudah-mudahan Mas Dek Gamal ini bisa menyampaikan bahwa surat kami sudah kami layangkan lebih dari seminggu yang lalu kepada DPR RI terkait dengan perlunya kami berdialog dan memohon untuk undang-undang perlindungan guru. Walaupun hak inisiatif itu nanti ada di DPR dan lain sebagainya, tapi bisa belanja masalah dari bawah gitu. Kemudian kami juga sudah menyampaikan surat kepada Pak Menteri Pendidikan Dasar untuk berdialog tentang berbagai persoalan, bukan hanya tentang ini ya, tentang perlindungan guru, tetapi bagaimana menciptakan sekolah itu sebagai sebuah tempat untuk di mana masing-masing bertumbuh dan berkembang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dan kami juga menyampaikan 4 perkara, Mbak. 4 perkara ya, 4 hal yang kami minta. Ibu Supriyani kan itu kan sedang honorer. Ya. Beliau sedang mendaftarkan ke P3K. Dengan kasus ini kan berarti kami meminta untuk jaminan agar beliau bisa berproses. Dan beliau bukan orang yang termasuk kurang. Karena masuk ke dalam PPG piloting. Jadi beliau adalah terpilih, dan kemudian kami juga berharap siapapun mereka yang memang terbukti melakukan upaya-upaya pengelabuan atau apapun namanya dalam bahasa hukum, itu harus diberi hukuman yang setimpal. Dengan cara begitu, dengan cara kita memberikan kesetaraan, dan jangan kemudian kami itu selalu ini undang-undang udah banyak, jadi kita nggak perlu tinggal penguatan, enggak. Kalau nggak ada kesetaraan, kami akan selalu dibegitukan. Karena Permendikbud itu sama sekali tidak bisa memberikan sanksi secara hukum. Sementara undang-undang bersifat memaksa. Karena itu kami ingin berdialog dengan semua pihak, termasuk Mbak Nastiti. Minta dukungannya, dengarkan suara guru. Kami ingin sama-sama membangun pendidikan ini, pendidikan yang berkualitas, dan kami hormat dengan Menteri Pendidikan Pak Abdul Mufti itu dalam rangka untuk membina karakter. Terima kasih, Mbak. Baik, Prof, tapi bukankah semakin banyak undang-undang itu menunjukkan bahwa negara itu lemah?
Saya bukan minta semakin banyak undang-undang, tapi ada kesetaraan. Bayangkan Mbak, kalau ada masalah Undang-Undang Perlindungan Anak dihadapkan dengan Permendikbud, itu sama sekali tidak setara Mbak. Ya, Jadi baik. kalau Permendikbud itu tidak sama sekali memberikan sanksi karena peraturan menteri. Tetapi kalau undang-undang itu memberikan sanksi dan itulah yang terjadi. Kita ingin relasi yang baik, kita ingin tidak ada kekerasan, tidak semata-mata untuk guru tapi untuk semua. Ya. Ini saya memohon dengan sangat termasuk kepada Mbak Nastiti, kepada semua pihak. Mari kita kalau ada undang-undang profesi kedokteran, kenapa undang-undang perlindungan guru Baik. bisa undang-undang guru dan dosen dan lain sebagainya Ya. itu tidak diizinkan gitu. Baik. Makasih Mbak. Langsung saja saya lempar ke Mas Gamal. Tadi Bu Unifa menyebut surat untuk permohonan RDP ya Bu ya, sudah dilayangkan dari minggu lalu. Kapan akan Iya. dilakukan RDP tersebut? Baik, ya tentunya kami akan komunikasikan dengan rekan di komisi ya. Kita memang sekarang baru selesai rapat intern dan RDPU. Tetapi secara prinsip apa yang Ibu Unifa sampaikan tadi sudah menjadi pemikiran kami. Jadi kami sudah rapat intern komisi, kita akan mengusulkan 3 undang-undang di bidang pendidikan. 1, Undang-Undang Sisdiknas. 2, Undang-Undang Guru dan Dosen ya. Dan bukan hanya mungkin dalam konteks perlindungan saja, di situ ada soal kesejahteraan, ada soal pengembangan kompetensi, ya. Dan yang ketiga termasuk undang-undang perguruan tinggi. Lalu mungkin sebagai tambahan, jadi memang saya ingin masuk ke filosofi, Bu, Bapak Ibu sekalian rekan-rekan ya. Jadi Ki Hajar Dewantara itu saya ingin masuk dalam 2 aspek ini ya. Oke. Ki Hajar Dewantara 100 tahun lalu sudah pernah menekankan bahwa guru perlu mendapatkan perlindungan baik dari kekerasan fisik maupun psikologis. Ia menganggap bahwa ketika guru dilindungi, mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik tanpa rasa takut akan ancaman atau intimidasi. Tapi ada satu hal yang menarik lagi. Jadi tahun 1930 ya, Ki Hajar Dewantara pernah menulis begini. Adapun dasar-dasarnya pendidikan Barat itu yakni regeling, touch, and order. Perintah, hukuman, dan ketertiban. Apa yang jadi buahnya? Anak-anak rusak budi pekertinya disebabkan selalu hidup di bawah paksaan dan hukuman yang biasanya tiada setimpal dengan kesalahannya. Kalau menjadi orang tua, ia tiada akan dapat bekerja kalau tiada dipaksa, kalau tiada perintah. Kalau kita meniru saja cara yang semacam itu, tiadalah kita akan bisa membentuk orang yang punya kepribadian. Artinya apa? Saya ingin sampaikan dalam 2 sisi. Ki Hajar Dewantara juga memberikan pesan untuk kita tidak menjadikan perintah, hukuman, ketertiban sebagai cara mendidik. Tapi di sisi lain, beliau juga ingin menekankan kepada kita semua untuk memberikan perlindungan psikologis ya dan fisik kepada guru. Nah, saya pikir keseimbangan itulah yang harus kita bangun. Baik. Karena Izin Mbak Nastiti, Ya. di dalam undang-undang guru dan dosen seperti yang Mas Gamal sampaikan itu cuma ada 1 pasal. Jadi cuma 1 pasal tentang perlindungan guru. How-nya sama sekali tidak disampaikan. Bahwa tidak boleh order, tidak boleh perintah, tidak boleh kekerasan. Saya setuju dengan filosofi yang Mas Gamal. Pasal 39 yang Anda maksud, Prof? Iya, cuman ada 1 pasal kan Mbak itu. Baik, Tapi pasal tidak 39 Undang-Undang Guru dan Dosen mengatur perlindungan guru dari tindak betul, kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi Yes, atau perlakuan yes, tidak adil. yes, Dan menurut yes. Anda itu tidak cukup untuk dikuatkan saja. Harus Sama dibikin sekali, Undang-Undang karena- Perlindungan Guru. Iya, karena sama sekali tidak cukup karena itu how-nya tidak dijelaskan. Kalau kita membaca Undang-Undang Perlindungan Anak sangat berbeda. Karena itu kalau tadi kita selalu dibawa, saya tahu dibawa kepada semua kalangan saya mengatakan kita udah cukup. Tapi implementasinya no, karena pada saat implementasi itu orang akan melihat, oh ini cuma ada di Permendikbud, yang ini ada di Undang-Undang Perlindungan Anak gitu. Jadi kita ingin kesetaraan dalam konteks untuk membangun agar pendidikan itu bebas dari kekerasan. Jadi saya memohon dukungan Mas Gamal, membutuhkan Pak Wawan, memohon Mbak Nastiti dan semua pihak untuk berdiskusi lebih lanjut agar ada kesetaraan sehingga guru ini tidak merasa tertekan dan tidak percaya diri di sekolah. Baik. Gitu. Tapi lebih dari itu, Prof dan Mas Gamal juga, lebih dari ini semua undang-undang kita berharap bahwa ada upaya-upaya kalau sudah masuk ke pengadilan restoratif justice begitu ya. Tetapi bagaimana mediasi ketika seorang guru, seorang tenaga pendidik
bermasalah dengan anak didiknya itu tidak serta-merta akan berakhir di penal, tidak akan serta-merta berakhir di penjara. Seperti apa kriminalisasi terhadap tenaga pendidik itu dapat dijamin dengan nanti regulasi yang baru? Mas Gamal silahkan. Ya, tentunya saya pikir kasus ini menjadi warning bagi kita tentang rentannya ya profesi guru, dan oleh karena itu saya pikir saya sepakat ya. Sebetulnya ada satu peraturan lagi ya, PP nomor 74 tahun 2008 ya tentang guru. Sudah Itu diganti, malah Mas. Sudah ya diganti. diperbaiki Sudah betul. diganti. Ya. Nah, artinya tapi memang saya sepakat bahwa kita perlu memasukkan substansi dalam konteks perlindungan itu. Nah, kami merekomendasikan mungkin dari rekan-rekan PGRI segera bisa menuntaskan naskah akademik sehingga prolegnas nanti bisa memfasilitasi ya harapan ekspektasi rekan-rekan tentang perlindungan guru yang bisa kita jaga di kemudian hari. Dan ini momentum yang tepat karena memang seluruh anggota DPR di Komisi 10 sekarang sepakat akan menjadikan Sisdiknas sebagai prioritas ya undang-undang yang akan kita awal di masa jabatan kita saat ini. Prolegnas 2024. Ya, prolegnas untuk tentu dibahas di tahun depan ya. Baik. Tapi kita Tolong ya Mas, undang-undang perlindungan gurunya ya Mas. Jadi apa yang akan dilakukan oleh PGRI sampai penyusunan naskah akademik dan kemudian nanti pembahasannya hingga ke balik itu terjadi, Bu Unifa, apa yang dilakukan oleh PGRI? Singkat saja. Oke. Pertama, kita sudah mengirim surat. Pertama dulu mengirim surat bahwa kita memerlukan ini, memerlukan perlunya undang-undang perlindungan guru. Kedua, kemudian kita sudah menetapkan semalam tim yang akan membantu kalau kita diperlukan oleh kawan-kawan di legislator di sana, yaitu naskah akademik dan lain sebagainya. Bahwa kemudian ada adjustment-adjustment yang lain, itu kami bisa sangat memahami. Tetapi kalau kami mau ditarik kembali kepada undang-undang, karena itu terlalu banyak yang sudah kami dengar, ini sudah banyak bahwa masuk ke dalam undang-undang perlindungan undang-undang guru dan dosen, undang-undang Sisdiknas, kami menyatakan tidak karena undang-undang profesi kedokteran dan lain sebagainya ada. Kenapa undang-undang profesi guru misalnya tidak diperkenankan, walaupun kemudian bahwa kita bisa akan melihat adjustment dengan berbagai misalnya undang-undang perlindungan guru dan dosen misalnya, karena kita ada satu misalnya seperti itu, atau apapun juga yang menjadi inspirasi dan kajian teman-teman di legislatif. Tapi kami siap untuk bersama-sama bekerja sama Mas Gamal, dan kami insya Allah akan segera menindaklanjutinya untuk kepentingan, termasuk kita kepada Bapak Presiden kita berkirim surat. Baik, kita menaruh harapan yang besar terhadap pemerintahan baru dan juga anggota-anggota DPR yang baru ini, Bu Unifa. Mohon maaf, terakhir untuk Pak Wawan, sambil kita menanti investigasi yang dilakukan oleh LPSK, sebenarnya apa harapan terbesar dari LPSK kepada pihak kepolisian dan juga lembaga penegak hukum agar keadilan dapat ditegakkan? Kita tidak menitik beratkan apakah keadilan itu untuk Supriyani ataukah untuk korban, siapapun itu. Bagaimana harapan dari LPSK agar keadilan itu bisa ditegakkan? Ya, kalau kami selaku pelaksana mandat Undang-Undang 31 2014, kami akan memberikan pelindungan kepada saksi dan korban sepanjang itu kemudian terbukti dapat memberikan keterangan untuk terungkapnya kasus ini secara lebih terang gitu. Bagi kami terangnya sebuah kasus ini penting untuk bisa mendudukkan keadilan bagi para pihak gitu, baik itu maupun korban maupun dari saksi dalam pelakunya gitu. Baik, investigasi ada batasnya sampai sidang ketiga nanti dimulai, apakah? Ya, kita punya mekanisme yang sudah diatur oleh undang-undang, Mbak. Jadi 30 hari ke depan kita akan melakukan investigasi dan kemudian akan kita tentukan keputusannya seperti apa nanti tergantung dari permohonan dari para pihak. Baik, tapi sejauh ini bagaimana perlakuan oknum polisi, bagaimana sidik, lidik itu dilakukan, bagaimana kasus ini kemudian P21, itu apakah sudah ada kesimpulan dari LPSK seperti apa? Belum ada, kita masih dalam tahap awal untuk melakukan penyelidikan maupun investigasi turun untuk ke lapangan baru minggu depan ini. Baru minggu depan ini. Baik, kita akan update lagi nanti Pak Wawan dari LPSK. Terima kasih sekali lagi Pak Wawan, Mas Gamal, dan Prof. Unifa. Kita akan diskusi lagi terkait kasus ini. Semoga sudah ada terang nanti ketika kita diskusikan lagi. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Saat lagi Tasya Liutmila akan memandu dialog dengan tema lainnya. Saya Nasiti Lesari, terima kasih. Sampai jumpa.